Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, pagi ini kita masih berkumpul bersama di ruangan ini dalam kegiatan bimbingan kelompok yang insya Allah masing-masing semuanya dalam keadaan sehat ya dan berbahagia, amin. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita nanti diberikan kelancaran. Mungkin ada yang mau memimpin doa? Siap saya. Oke, silakan Mas. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih sudah dibikin doanya. Jadi saya manggilnya teman-teman saja ya, biar kita semakin lebih akrab ya. Oke, baik teman-teman, saya mau tanya nih sama teman-teman, pernahkah teman-teman mengikuti yang namanya kegiatan bimbingan kelompok? Ya, Belum ya? Oke. Nah, bimbingan kelompok itu bimbingan atau kegiatan bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis kegiatan yang ada di BK ya, atau bimbingan konseling, di mana dalam bimbingan kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya nanti dalam kegiatan ini adanya interaksi di antara individu anggota kelompok. Nah, di situ nanti adanya saling silang pendapat dan lain sebagainya. Nah, itulah kurang lebihnya arti dari bimbingan kelompok. Adapun tujuannya yang pertama itu yang jelas kita mendapatkan wawasan ya, wawasan yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas nanti. Terus yang kedua itu untuk pembelajaran kita supaya terbiasa untuk ngomong di depan orang banyak atau di umum. Itulah kurang lebihnya manfaat atau tujuan atau arti dari bimbingan kelompok. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ya seperti ini. Kita duduk setengah lingkaran, di mana sebelah kanan Pak Tri itu adalah anggota kelompok, sebelah kiri Pak Tri juga sebagai anggota kelompok. Nah, di sini ada yang namanya pimpinan kelompok. Siapakah itu? Pimpinan kelompok itu ya, itu Pak Tri itu sendiri. Jadi ada anggota kelompok dan pimpinan kelompok. Nah, sebelumnya Pak Tri terima kasih kepada teman-teman semuanya. Yang pertama karena sudah sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Yang kedua, saya harapkan sih teman-teman semuanya nanti dalam proses bimbingan kelompok itu adanya keterbukaan, di mana nanti setiap berpendapat, mengeluarkan pendapat itu adanya keterbukaan masing-masing. Artinya gini, teman-teman itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya udah, pendapatnya itu ya apa adanya, itu pendapatku kan gitu ya. Nah, itu saya harapkan masing-masing nanti adanya keterbukaan. Nah, terus saya harapkan juga nanti adanya apa ya, bisa saling menjaga kerahasiaan, gimana dalam masing-masing individu dalam mengungkapkan pendapatnya itu ada bernuansa lebih pribadi ya, sifatnya lebih pribadi. Itu saya mohon kita semua dapat menjaga kerahasiaannya, supaya yang mengkonsumsi ya kita anggota kelompok ini sekarang ini, artinya tidak dikonsumsi ke publik atau orang lain bisa tahu. Artinya kita sendiri yang paham ya dari sini. Oke, kalau sudah paham, kita ke selanjutnya. Oh iya, Pak Tri mau tanya, udah pastinya kalau ditanya sudah pada kenal semua ya? Sudah pada kenal ya? Oke. Tapi Pak Tri tidak
harapan Pak Tri itu tidak hanya cuma kenal tapi akrab ya. Nah, jadi gini, nanti Pak Tri minta masing-masing individu bisa dimulai dari kanannya Pak Tri yang nanti diputar akhir sampai kirinya Pak Tri. Nah, nanti masing-masing mengenalkan, menyebutkan nama lengkapnya, terus nama panggilannya siapa gitu ya, terus cita-cita. Misal contohnya Pak Tri, nama saya Tri Wahyu Triadi, nama panggilan akrabnya Wahyu, cita-cita jadi guru. Jelas ya? Oke, mungkin bisa dimulai dari kan? Silakan. Jadi nama saya Hayati Sinora, panggilannya Hayati, cita-citanya menjadi CEO perusahaan. Oke. Biasa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Puspita Sari, biasa dipanggil dengan Devi. Cita-cita saya ingin jadi manajer perusahaan. Wah, luar biasa. Lanjut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasulita Fatmawati, biasa dipanggil Rahma ataupun bisa Gita juga, dan cita-cita saya ingin menjadi dokter. Wah, luar biasa. Dokter. Yuk, lanjut. Izin memperkenalkan diri, nama Trio Walingga, bisa dipanggil Trio. Cita-cita pengacara. Pengacara. Wah, advokat ya. Wah, luar biasa. Yuk, lanjut. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Lisa Suliani, bisa dipanggil Lisa, cita-cita saya menjadi pengusaha sukses. Wah, luar biasa. Cita-citanya. Mari, lanjut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Aisyah, biasa dipanggil Aisyah, cita-cita saya ingin menjadi pawang. Wah, luar biasa. Oke, masing-masing sudah memperkenalkan diri, nama lengkapnya siapa, panggilan akrabnya siapa, dan cita-citanya apa. Dan luar biasa cita-citanya. Mudah-mudahan cita-citanya itu menjadi sebuah impian yang dapat diraih. Amin ya. Oke. Sebelum kita lanjut, gini, ada sedikit ya bisa dikatakan permainan ya. Permainan ini gini. Jadi nanti dimulai dari kanan ya. Dari kanan. Jadi gini. Sumama, Pak Tri, nama cukup nama panggilan. Ya, cukup nama panggilan. Contoh, misal Pak Tri. Nama saya Tri. Lanjut. Sampean itu Pak Tri, nama saya Hayati. Nah, lanjut. Hayati, nama saya. Lanjut. Hayati Devi, itu nanti ya. Hayati Devi, nama saya. Itu sampai. Yang siap ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, yuk. Nama saya Hayati. Hayati, nama saya Devi. Devi, nama saya Rahma. Oh, ya, ketinggalan. Jadi gini, jadi Hayati, Devi, baru memang ya. Kita ulangin ya, Gak apa-apa, ini wajar. Mau kita seperti ini bisa mencairkan suasana dan lebih akrab. Ya, gak apa-apa. Yuk, kita mulai lagi. Yuk, 1, 2, 3. Nama saya Hayati. Hayati, nama saya Devi. Hayati, Devi, nama saya Rahma. Hayati, Devi, Rahma, nama saya Trio. Hayati, Devi, Rahma, Trio, nama saya Lisa. Hayati, Devi, Rahma, Trio, Lisa, nama saya Aisyah. Oke, luar biasa. Oke, baik. Saya harapkan itu tadi namanya ini merangkai nama dan bisa dikembangkan lagi sebenarnya. Nggak seperti hanya cukup sampai di sini. Sebenarnya bisa dikembangkan lagi lebih kreatif lagi. Terus oke, luar biasa semuanya ya. Saya harapkan kita semua tidak hanya tahu nama, tapi kita bisa lebih akrab lagi. Ya, gitu. Oke. Untuk selanjutnya, jadi gini, bimbingan kelompok itu ada 2 hal. Ya. Yang pertama itu kelompok tugas. Yang kedua itu adalah kelompok bebas. Nah, kelompok tugas itu apa? Kelompok tugas itu di mana nanti topik yang akan kita bahas itu ditentukan oleh pemimpin kelompok.
yaitu Pak Tri. Itu adalah topik tugas. Nah, kalau topik bebas itu topiknya itu bisa ditentukan oleh masing-masing individu. Artinya gini, individu saya itu 2, 3, 4, 5, 6 itu bisa mengeluarkan apa ya? Ini topik saya ini mungkin pernikahan dini dan lain sebagainya satu-satu. Nah, dari topik tersebut itu dipilih salah satu yang harus dibahas pertama. Bahkan nanti semuanya akan dibahas semua topiknya yang dimunculkan tadi ya. Akan tetapi di sini Pak Tri sebagai pimpinan kelompok itu memilih sebagai topik tugas, di mana topik tugas ini nantinya Pak Tri yang menentukan topiknya yang akan kita bahas itu apa sih. Nah, jadi nanti topik yang akan kita bahas itu adalah pergaulan bebas di kalangan remaja saat ini ya. Jadi kurang lebihnya topiknya yang akan kita bahas itu pergaulan bebas di kalangan remaja. Nah, nanti saya harapkan masing-masing mempunyai pendapat ya, masing-masing mempunyai pendapat apa sih pergaulan bebas itu ya. Tentunya kita tidak asing ya dengan kalimat pergaulan bebas ya. Saya harapkan masing-masing punya pendapat ya, punya pendapat, mungkin pendapat si A, B, C bisa disangka dan lain sebagainya ya. Paham ya dari sini ya? Ya. Sekali lagi saya pertegas di sini, terima kasih adanya kesukarelaan dari teman-teman semua yang mengikuti kegiatan pembinaan kelompok ini. Dan sekali lagi saya pertegas lagi, saya mohon adanya keterbukaan di diri kalian masing-masing untuk dapat mengungkapkan apa sih pendapat saya gitu kan, apa sih pendapatnya masing-masing. Pastinya punya pendapat, nah itu secara terbuka dengan apa adanya gitu ya. Oke. Terus saya pertegas lagi juga, mohon dijaga betul-betul kerahasiaannya ketika nanti masing-masing dalam mengungkapkan pendapat itu ada sesuatu yang lebih pribadi. Nah itu tolong dijaga kerahasiaannya, artinya tidak sampai keluar di publik, kita aja yang tahu ya. Paham ya dari situ semua. Nah sebelum ke tahapan ini pembahasan topik, saya punya apa ya, sebelumnya punya senam otak ya. Saya harapkan setelah senam otak nanti masing-masing itu kita bisa lebih fokus ya, lebih konsentrasi. Nah ini juga bisa diterapkan ketika nanti dimanapun aja kita sendirian itu lebih bagus, karena ini namanya senam otak, bagus dilakukan pagi atau sore hari bagus. Nggak apa-apa, nggak masalah sendirian itu, untuk ya supaya otak kita tuh ya bisa bergerak juga bisa disenam. Oke. Jadi gini, senamnya seperti ini. Sudah cukup familiar ya ini ya, sudah cukup familiar. Jadi seperti ini. Pertama, saya tahu, sadar, siap melakukan. Jadi ini saya tahu, sadar tuh sini, kalau siap melakukan. Baru melakukan ya. Coba kita coba ya. Oke, kita coba pelan-pelan. 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita coba lagi. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, saya tahu. Saya di sini. Oke, dilihat semua ya. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap
Saya tahu, sudah siap melakukan. Itu ya. Kita ulangi ya sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Oke, itu ya, itu bisa dicoba. Itu namanya senam otak ya, dimana bisa merangsang otak kita supaya lebih fokus atau lebih konsentrasi dalam suatu kegiatan, baik itu kegiatan kelompok ataupun kegiatan kelas besar. Nah, baik, kita masuk ke tahapan pembahasan ya. Jadi sesuai kesepakatan tadi, topik yang akan kita bahas adalah pergaulan bebas di kalangan remaja. Menurut teman-teman semua, ya, mungkin nanti masing-masing punya pendapat masing-masing ya. Menurut teman-teman semua, pergaulan bebas itu apa sih? Mungkin ada yang mau nyoba ini berpendapat, siapa? Oke, gimana? Menurut saya pergaulan bebas itu merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari batas kewajaran. Kata lain itu kayak melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Menurut ini teman kita, pergaulan bebas itu intinya yaitu melanggar norma-norma yang dilakukan atau norma-norma kesusilaan. Tapi bagus. Mungkin ada lagi yang berpendapat apa sih pergaulan bebas itu? Mungkin siapa yang mau berpendapat? Monggo. Siap saya. Oke. Kan pergaulan bebas itu ada dua kata. Pertama pergaulan, yang kedua ada bebas. Pergaulan itu artinya berteman atau bermasyarakat. Nah, pesan bebas artinya tidak terkait peraturan. Nah, jadi kesimpulannya dari pergaulan bebas itu adalah perilaku bermasyarakat yang tidak terkait dengan peraturan-peraturan di masyarakat. Oke. Berarti dia itu tidak menaati apa aturan-aturan yang sudah dibuat di lingkungan masyarakat gitu ya. Pastinya kembali lagi ke norma-norma yang berlaku seperti itu. Ada lagi? Siapa lagi? Monggo. Masing-masing boleh mengeluarkan pendapatnya masing-masing ya. Yuk, monggo. Oke. Pergaulan bebas itu menurut saya perilaku yang melenceng dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di suatu lingkungan atau wilayah. Oke, bagus. Oke, jadi dia itu tidak tidak merasa bodoh lah dengan aturan yang ada gitu ya di lingkungan masyarakat gitu. Intinya ya. Oke, ada lagi? Monggo, siapa? Ayo. Jangan takut-takut. Kesimpulan sama ya, kurang lebihnya sama. Nah, menurut kalian pergaulan bebas itu yang seperti tadi kan pengertiannya ya. Misalnya itu seperti apa sih? Contohnya gitu? Siap saya. Contohnya kayak memakai narkoba, tawuran. Kalau dalam lingkungan sekolah itu tidak menaati peraturan, misalnya masuk sekolah terlambat, bukan mengeluarkan pakaian baju tidak rapi dan sebagainya. Ada lagi yang Memakai pakaian yang terbuka. ya, berarti memakai pakaian yang seksi gitu ya untuk kalangan wanita gitu. Oke. Terus sudah. Ada lagi Pak. Nah, Kita bergaul sama teman membawa kita ke arah yang negatif. misalnya Misalnya diajak nongkrong nih, tapi nongkrong itu cuma minum-minuman aja kayak gitu, nggak ada faedahnya. oke. Di salah satu bentuk masalah. Oke, bagus. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Mungkin ada lagi? Ayo. Siapa lagi? Apa sih ini? Apa sih misalnya pergaulan bebas itu apa aja sih gitu? Tadi yang dikatakan ya kalau bolos ya itu bolos bareng-bareng gitu ya, mungkin itu salah satunya ya, atau
benar tadi yang dikatakan teman kita, bahwasanya narkoba, minuman keras itu sudah masuk dalam pergaulan bebas. Nah, saya harap sih ketika kita teman-teman semuanya itu masih punya masih punya masa depan yang panjang ya, masa depan yang panjang. Saya harapkan teman-teman semua bisa untuk manajemen pengendalian diri itu harus baik sekali ya, karena di zaman sekarang itu zaman perkembangan zamannya globalisasi, zaman serba canggih dan lain sebagainya. Tentunya banyak budaya luar itu masuk, atau budaya barat itu masuk ke dalam negeri kita. Artinya kalau di bangsa kita itu kan menerapkan budaya ketimuran, ya kan, budaya ketimuran. Nah, menganut budaya ketimuran. Nah, pastinya untuk zaman sekarang ini banyak sekali budaya barat itu masuk. Misalnya tadi yang dikatakan memakai pakaian yang ketat, itu kan bukan budaya timur, itu budaya kebarat-baratan. Nah, kalau kita lihat banyak sekali para wanita yang maafnya ngomong itu pakai pakaian busana yang terbuka atau seksi. Nah, artinya ya itu nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan budaya kita ketimuran gitu. Nah, pastinya di sini untuk teman-teman cewek ya, pastinya ya harus bisa mengendalikan diri kita supaya kita itu tidak ikut-ikutan dengan budaya luar, budaya barat, tapi kita lebih menerapkan budaya timurnya, gitu intinya. Nah, tadi kan misal contoh pergaulan bebas. Biasanya faktornya itu apa sih? Faktor dari pergaulan bebas. Mungkin ada yang berpendapat. Oke. Nah, gantian dulu ya. Oke. Ya, ayo Mbak. Biasanya pergaulan bebas itu dipengaruhi oleh faktor Lingkungan. Oke, jadi dia satunya sering minum gitu ya, terus dia terbawa-bawa gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi. Kurangnya perhatian dari orang tua. Oke, bagus. Mungkin salah milih teman, salah pergaulan gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi. Ayo, ada lagi. Oke, yang jelas mungkin faktor-faktornya itu ya kurang lebihnya faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan itu yang sangat luar biasa menentukan sekali. Perhatian dari keluarganya kurang itu juga bisa menentukan. Salah memilih teman ya pastinya pengaruh dari lingkungan itu tadi yang pastinya. Nah, disinilah kita harus dapat memilah. Artinya ketika itu kita kan, nah pastinya teman-teman semua udah semakin dewasa, pastinya itu baik untuk saya enggak. Kalau enggak ya segeralah untuk jauhi. Tapi kalau itu baik, bagus, maka lakukan. Akan tetapi kalau yang namanya negatif itu tidak ada yang bagus untuk kita, kecuali yang positif pastinya bagus insya Allah. Tapi kalau yang negatif, nuansanya negatif ya, itu tidak akan bagus efeknya untuk diri kita. Tentunya akan berpengaruh ke tahapan selanjutnya. Nah, kalian punya masa depan yang masih panjang. Lah kalau udah kita terjerumus sampai memakai obat-obatan, sampai kita kecanduan, kan alangkah sayang sekali. Satu faktor bisa menyerang kesehatan, pastinya akan mempengaruhi jalan kita untuk kedepannya. Yang tadinya kita harus sudah temennya sudah ke Roma, kita masih di tempat saja. Karena apa? Karena gara-gara pergaulan bebas itu tadi. Misalnya minum minuman keras atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, mungkin itu ya kurang lebihnya.
pengertian. Jadi ada apa sih, misal contoh pergaulan bebas, terus mungkin faktornya gitu kan. Nah, saya harapkan teman-teman semua nantinya punya komitmen ya, punya komitmen supaya oke, siap, saya tidak akan melakukan yang namanya pergaulan bebas. Saya akan mengejar cita-cita saya. Nah, saya harap nanti masing-masing teman-teman, individu teman-teman semuanya punya komitmen itu, ya. Jadi bisa saya tarik kesimpulan, pergaulan bebas itu yaitu pergaulan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat kita. Itu yang pertama. Terus kedua, misal contohnya pergaulan bebas itu ya minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sebagainya. Terus tadi yang faktor yang mempengaruhi mungkin ya tadi salah satunya faktor lingkungan dan lain sebagainya. Nah, oke, ketika teman-teman semuanya bertahu apa sih dampaknya nanti ke diri kita, apa sih efeknya nanti, saya harap ya masing-masing bisa kedepannya bisa mengontrol diri, bisa menjaga diri lebih baik lagi, tingkatkan defense kita gitu. Karena ke depan ini luar biasa sekali, pengaruh-pengaruhnya luar biasa sekali terkait ya perkembangan zaman yang luar biasa sekali. Misal teknologi luar biasa sekali canggihnya. Nah, teknologi itu positif. Tapi ketika kita berbicara negatifnya banyak, ibaratnya dua pucuk pisau yang sama-sama tajam. Positifnya tajam, negatifnya juga tajam. Nah, tentunya di sini kita sebagai manusia yang mempunyai akal ya, kita tahu lah mana yang baik, mana yang pastinya teman-teman semuanya juga tahu lah mana ini yang baik untuk diri saya, mana ini yang nggak baik untuk diri saya. Nah, terapkan itu di kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa impian kita yang kita inginkan itu dapat tercapai. Nah, mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk topik yang kita bahas hari ini. Nah, kira-kira nih, saya pengen tahu komitmen masing-masing. Setelah tadi sudah tahu nih pergaulan bebas itu seperti apa, untuk komitmen diri misalnya, Pak, saya berkomitmen untuk kedepannya saya menjadi lebih baik lagi dan lain sebagainya. Masing-masing harus, saya ingin komitmennya masing-masing. Dari kanan saya, coba, oke, yang keras. Saya Oke, nggak apa-apa, bilang di sini tempatnya salah, kalau udah bener ya ngapain kita belajar kan gitu ya. Oke, ya. Pak, saya ingin menjaga diri lebih lagi dan dapat mencari teman yang baik. Cukup? Oke. Kalau saya ingin lebih memperbaiki diri karena ingin menutup aurat lebih dalam badan. Bagus. Kalau saya berkomitmen kayak kita tuh harus kuat gitu kan, kayak jangan terlalu cepat terpengaruh oleh pergaulan yang ada gitu. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, luar biasa. Ayo, silakan Mas. komitmen saya yang paling utama itu saya ingin memilih teman, yang contohnya kayak kita harus lebih detail memilih sosok seorang teman, karena teman itu bisa mengetahui gimana ya, itu bisa ada yang teman biasa sama teman yang pribadi yang bisa kita sharing, berbagi informasi gitu. Kalau komitmen saya sendiri yaitu memperbaiki diri ke depannya, terus lebih memilih-milih teman karena dampak positif dan negatif diri kita itu bisa terbawa dari teman. Oke, bagus. Ya, selanjutnya. Nah, kan ini semua hampir sama. Ya, intinya kesimpulan saya sih sama. Lebih berhati-hati lagi dalam memilih teman. Oke, bagus. Jadi komitmennya masing-masing sudah berkomitmen ya. Saya harapkan komitmennya itu bisa dipegang ya. Sampai nanti, sampai lulus,
sampai ke jenjang berikutnya. Mungkin ingin studi lanjut, gitu kan? Atau ingin langsung ingin bekerja. Intinya untuk mengejar karir kita harus komitmen ya, untuk diri kita sendiri, untuk menjadi lebih baik lagi, terus supaya tidak terhindar, karena itu semua hal negatif itu semua hanya menghambat atau menjegal diri kita. Yang harusnya kita sudah sampai jauh, kita harus tersiok-siok. Kenapa? Karena itu pergaulan yang namanya pergaulan bebas. Nah, itu intinya kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing. Nah, oke. Itu tadi komitmen masing-masing individu teman-teman semua. Jadi gini, saya pengen tahu apa sih kesannya ketika setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, kesannya itu gimana, apa sih gitu. Terus pesannya apa, kesannya gimana, pesannya itu apa gitu. Mungkin kesannya apa setelah saya ikut bimbingan kelompok ini, saya lebih tahu lagi bahwasanya kalau pergaulan bebas itu dapat merusak diri kita, masa depan kita dan sebagainya. Nah, kalau pesannya mungkin kegiatan ini mungkin bisa dilanjut atau gimana gitu. Nah, gitu. Pesannya itu untuk kegiatan ini apa sih selanjutnya? Oke, mungkin bisa kita gantian dari sana dulu, Maksud dulu. Oke, apa kesan pesannya gitu? Pokoknya di sini saya menambah wawasan, pengetahuan tentang yang semulanya saya tidak ketahui menjadi ketahui. Nah, pesannya itu buat teman-teman semoga bimbingan kelompok ini tambah maju, tambah berkembang ya tahun-tahun berikutnya. Oke, berarti ada tindak lanjutnya gitu ya. Oke, ayo. Pesan saya di kegiatan ini hidup sama trio, bisa menambah wawasan, karena yang tadinya kita nggak tahu kan tentang pergaulan bebas, sekarang bisa tahu. Oke. Terus kalau pesannya sih, kalau bisa kegiatan ini dilanjutin ya, karena ini bermanfaat banget. Kalau bisa nggak cuma beberapa orang aja, yang lain gitu. Oke, siap. Ya, lanjutnya. Biasanya sih ya bisa menambah wawasan dan pengetahuan juga. Habis itu yang bersama lah apa yang kita nggak tahu jadi tahu karena ada budaya ini. Habis itu kesannya semoga kedepannya lebih maju. Oke, siap. Ayo. Jadi pesan yang saya dapat itu, saya bisa tahu menambah wawasan saya akibat dari pergaulan bebas itu sendiri. Dan pesan yang saya sampaikan untuk kegiatan ini adalah semoga lebih maju lagi agar kita semua juga tahu gimana resiko dari pergaulan bebas. Oke, siap. Ya, lanjut. Kalau pesan saya sih, ya ini untuk pengetahuan saya dan memperluas pengetahuan tentang pergaulan bebas itu berbahaya. Jadi kalau pesannya, semoga ini berlanjut lebih banyak orangnya, terus makin maju lagi. Oke, akhir. Kalau pesan saya sih, dalam mengikuti dunia kelompok ini lebih dalam mengerti apa itu pergaulan bebas, dan juga kita lebih paham gimana banget sih topik-topik yang bisa dibahas lagi. Kemudian pesan yang lain ini, semoga dunia kelompok ini lebih maju lagi, karena ini bermanfaat banget bagi kaum remaja dan juga banyak banget manfaatnya. Oke, baik ya. Sudah saya tangkap pesan dan pesannya. Terima kasih. Kalau sudah suka dengan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, untuk lanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan bimbingan kelompok ini ya secara tersistematis gitu ya. Untuk kedepannya mungkin bisa 1 minggu itu 2 kali ya, 2 kali. Tentunya nanti berselang-selang kelompoknya itu lebih variatif lagi gitu kan. Bisa nanti nggak hanya ini nanti, dan kelompok ini bisa aja nanti dirombak lagi dengan kelompok yang lain. Jadi kita semakin lebih akrab, jadi kita juga supaya lebih bisa lebih berkembang lagi ya. Oke, terima kasih
Mungkin kegiatan bimbingan kelompok ini bisa saya akhiri ya, mungkin sudah cukup, dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik, lancar ya. Sekali lagi Pak Tri sebagai pimpinan kelompok mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian ya. Mungkin itu aja dari Pak Tri, dan ada pun kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan, Pak Tri sebagai pemimpin kelompok mohon maaf ya. Mungkin itu aja. Sehari wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK